Eh, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang teori pasar modal dan teori portofolio. Model penerapan harga aset modal, capital asset pricing model, hampir selalu disebut sebagai CAMPM, adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset beresiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz portofolio teori, tetapi MPT tidak didasari pada validas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio optimal dari sekualitas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portofolionya menurut model Markowitz, yaitu memiliki lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko pengembalian. Yang kedua itu capital asset pricing model. Capital asset ini adalah merupakan model penerapan harga ekuitas aktiva berisiko dalam keseimbangan pasar dalam portofolio yang diversifikasikan dengan baik. CAMPM memiliki peranan dalam keputusan investasi karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham. Yang penting untuk dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli, ini memberikan kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Yang ketiga itu asumsi yang mendasari standar CAMPM. Secara ringkas, asumsi-asumsi penting CAPM adalah seperti berikut. Yang pertama itu tingkat adanya biaya perdagangan, tidak ada pajak dan sekuritas dapat dipecahkan kepada unit terkecuali. Yang kedua itu semua peserta adalah pesaing yang sempurna. Yang ketiga semua investor mempunyai ujung investasi yang sama. Yang keempat, investor membuat keputusan investasi berdasarkan keuntungan diharapkan portofolio dan standar deviasi keuntungan. Yang kelima, semua investor mempunyai pengharapan secara umum yang sama. Yang keenam, aset bebas risiko wujud dan sedia. Ada bagian semua investor untuk tujuan meminjam dan memberikan pinjaman. Yang keempat ini tentang portofolio pasar. Portofolio pasar ini yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena asumsi-asumsi di CAMPM, yaitu semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu metode Markowitz. Karena portofolio pasar menggunakan semua aktiva berisiko, maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diverifikasikan yang sempurna.